Nanti kalau dituduh lagi ada yang dibancakan 5 triliun. Yang bancak itu DPR berarti. Karena Kementerian Haji sudah dinyatakan bersih ini. Ini pijakannya harus jelas ini. Makanya kita nggak mau setujuin tuh kalau dikurangi. Itu kena duri Pak kalau sambil berjalan. Sebelum kita ke pimpinan mengenai 5 triliun. Ini semua bicara 5 triliun ini. Logikanya begini Pak Menteri. Biaya tahun lalu itu yang 89 juta itu oleh Kementerian Haji menyatakan ada 5 triliun menjadi bancakan. Pertanyaannya yang membancak siapa? Karena Kementerian Haji belum ada, berarti yang melakukan bancakan itu Kementerian Agama. Kalau sekarang cara penganggarannya masih sama dengan tahun lalu, maka akan potensinya tetap bancakan 5 triliun karena cara penganggarannya sama. Yang membancak siapa? Kemenhas nggak mungkin karena dia sudah cuci, dia pakai rinso, udah bersih dia. Berarti yang akan dituduh bancakan itu DPR. Nanti kalau dituduh lagi ada yang dibancakan 5 triliun. Yang bancak itu DPR berarti. Karena Kementerian Haji sudah dinyatakan bersih ini. Ini pijakannya harus jelas ini. Makanya kita nggak mau setujuin tuh kalau dikurangi. Karena itu tadi teman-teman mengatakan ya dikurangi dulu lah 5 triliun. Kalau tidak, kami nggak tahu. Kami nanti ini akan dituduh yang membancak 5 triliun ini. Nah, itu mengenai 5 triliun. Sebetulnya saya konsen bukan itu. Yang tidak ada disebutkan di sini. Yang mau berangkat itu siapa? Cara memberangkatkannya bagaimana? Karena tahun lalu yang diberangkatkan itu kacau balau begitu mendarat. Syarikah saling berebut. Kemudian ternyata manifest yang kita kirim dan manifest yang kita berangkatkan berbeda. Berbeda orang. Campur baur kloter 1 dengan kloter 2, kloter 3 digabung menjadi satu. Nah, itu caranya bagaimana? Supaya kelompok terbang ini tidak dicampur baur karena tidak keluar nusuk. Cara mengatasinya bagaimana? Kalau itu tidak diatasi, cara menentukan sekarang ini yang menjadi satu kloter itu kita belum dengar. Kalau tidak diurus, potensinya pasti sama. Saudi tidak mau menerima yang mendarat itu bukan manifest yang kita kirim sebagai siskohat. Daftar tunggunya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 kloter. Setelah kita kirim itu berubah. Nah ini belum kita dengarkan. Kemudian komitmen dengan syarikah itu penting. Ini selain mengenai pembiayaan, itu pelayanan kita. Kalau masih besok begitu turun, masih ada 20 orang mencari-cari hotel jalan kaki, itu tenteng koper, makan nggak jelas, kamarnya nggak jelas. Sebetulnya kamarnya ada, tapi dia masih di kloter besok. Tapi dia sudah berangkat karena yang lain belum keluar nusuknya. Ini penting sekali. Cara memutuskan siapa yang berangkat dan diberangkatkan kapan. Ini nggak tahu nih, apalagi yang mau disampaikan Pak Abidin ini agak ngeri juga ini. Silakan Pak Abidin. Nggak, pimpinan dulu ya, nanti baru anggota lagi. Baik, terima kasih pimpinan. Ini luar biasa. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 dan pimpinan dan anggota Komisi 8, Pak Menteri dan Wamen dan jajaran. Ini memang posisi yang dilematis ini untuk memutuskan sesuatu yang
kita sudah tahu mestinya barang ini sudah diduga mestinya sudah turun 5 triliun. Karena kan gencar itu 5 triliun itu apa bahan bacaan. Nah, kita dalam pemahaman kita sudah bisa terselesaikan tuh. Sehingga pengurangannya biaya itu luar biasa. Tapi memang harus pelan-pelan ini membahas ini. Harus pelan-pelan ya. Jadi kita kepala dingin lah ya. Semoga bisa selesai semuanya. Nah, pertanyaan pertama yang dari Kementerian Haji dan Umroh tadi sudah dikenalkan. Saya mau sedikit minta bagi yang dari Kementerian Agama ada berapa orang yang di jajaran eselon 1 lah. Ada berapa orang? Bisa 1 terus. Angkat tangan aja. Mohon maaf ya, angkat tangan aja. 1, 2, 3. Ya 3 ya. 3. Keuangan itu. Yang dari Kemenak maksud saya. 3 orang ya. Yang lainnya dari bukan Kementerian Agama. Kan itu artinya sebenarnya spiritnya ini spirit Kementerian Haji dan Umroh. Bukan spirit Kementerian Agama. Kan bicara ini kan sudah jelas ya. Kenapa ada Kementerian Haji dan Umroh, kenapa itu sudah. Nah, spirit Kementerian Haji dan Umroh inilah spirit baru. Jadi jangan sampai seperti kita antri di toilet. Antri di toilet itu bagi yang di dalam toilet itu dia melaksanakan hajatnya, mungkin sambil ngerokok, sambil santai-santai, sambil main handphone. Yang antri gedor-gedor, cepat, cepat, gitu kan. Tapi dia masih santai tuh. Nah, keluar yang buang hajat tuh ganti orang baru. Kelakuannya sama juga tuh. Dia juga main handphone, kemudian ngerokok juga, gitu kan ini. Nah, saya kira ini satu itu namanya perumpamaan lah begitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak begitu gitu loh. Apalagi komposisinya Kementerian Haji dan Umroh itu adalah jajaran elitnya spirit baru. Nah, oleh karena itu tentu rumusannya pun rumusan baru. Kan ini kan sudah kita ketahui ya, kerumitannya kan sudah sudah dialami, baik dari segi pelayanan, penyelenggaraan saat dan pasca keberangkatan. Nah, oleh karena itu di masyarakat sekarang menunggu. Satu poin pertama adalah Bapak Presiden mengatakan bahwa biaya haji harus turun. Bersandingan dengan itu pernyataan bahwa 5 triliun indikasi kebocoran itu. Nah, tentu masyarakat, teman-teman kan baru dari daerah ini semua berharap-harap ini turun berapa Pak, kan begitu Pak Wahid ya. Nah, itu yang ditunggu gitu kan. Nah, tetapi kalau dilihat dari rumusan yang sekarang, dari segi angka turun pengertiannya yang menjadi dibayar oleh calon jamaah ya, ada sekitar 500.000. Kalau total dulu secara keseluruhan itu 80 tahun lalu ya 89.400.000,
Sekarang 88.400. Memang kalau dilihat itu turunnya 1 juta. Tapi yang ditanggung jamaah itu 500. Ini kita belum periksa nih. Nanti mungkin di panja kita bisa dalami tuh. Belum tadi yang selisih ya. Dari 200 real ya. 200 mas air ya. Itu belum juga dihitung. Kita belum detail, nanti kita bicara di panja. Tapi secara clear, harus clear soal pernyataan itu Pak Wamen, agar ini tidak bergeser seperti yang tadi perumpamaan yang tadi, ternyata sama aja kok, ternyata bancaan juga kok, sama aja di Kementerian Haji dan DPR. Buktinya sudah dinyatakan indikasi 5 triliun tetap aja tuh. Sehingga kita pun mau memutuskan ini Pak, ini agak ngeri sedap Pak, kalau bahasanya kawan-kawan yang lalu itu. Karena apa? Karena selalu kita putuskan tapi tidak mencerminkan bahwa indikasi kebocoran 5 triliun itu menjadi pengurangan yang cukup signifikan bagi biaya haji. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi, quote and quote, jangan-jangan publik nih, ini DPR nih, gitu Pak. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.